ibu dan teman. Pertemuan ini ada karena adanya kekhawatiran terhadap perubahan kondisi salah satu siswa, yaitu Andi. Dalam beberapa waktu terakhir, Andi itu terlihat mengalami penurunan semangat belajar, kelelahan, serta tekanan yang cukup tinggi terkait prestasi. Berdasarkan pengamatan dari guru dan hasil konseling awal, kondisi ini itu perlu ditangani secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita melaksanakan konferensi kasus ini agar semua pihak saling berbagi informasi, memahami situasi secara menyeluruh, dan menentukan langkah penanganan yang tepat. Harapannya melalui kerjasama antar sekolah, orang tua, dan teman sebaya, kita dapat membantu Andi menghadapi permasalahan dengan lebih baik. Kami harap diskusi ini berjalan terbuka, saling menghargai, dan berfokus pada solusi terbaik bagi Andi. Adapun identitas siswa, secara singkatnya namanya Andi, usia 16 tahun, kelas 11. Jadi permasalahan yang teridentifikasi yang pertama itu ada mengalami tekanan tinggi untuk selalu berprestasi. Yang kedua, menunjukkan tanda kelelahan fisik dan mental atau burnout. Yang ketiga, mulai kehilangan motivasi belajar. Yang keempat, memiliki pola pikir bahwa nilai adalah satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang terakhir itu takut gagal dan mengecewakan orang tua. Selanjutnya kami persilakan untuk Guru BK menyampaikan hasil asesmennya. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil konseling awal yang telah dilakukan, Andi menunjukkan kecenderungan memiliki standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Ia merasa harus selalu mendapatkan hasil yang sempurna. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, ia merasa gagal dan menyalahkan dirinya sendiri. Selain itu, Andi juga sering belajar hingga larut malam, merasa cemas saat menghadapi ujian, dan juga sulit merasa puas terhadap pencapaiannya yang didapatkan. Saat ini, Andi mengalami kelelahan emosional dan mulai kehilangan semangat belajarnya. Jadi begitu, Ibu. Oke, kalau dari Guru seperti ini, saya berikan kesempatan untuk wali kelas menyampaikan hasil pengamatannya selama Andi berada di kelas. Baik, terima kasih. Dari pengamatan di kelas, Andi merupakan siswa yang berprestasi dan juga disiplin. Tapi yang akhir-akhir ini tidak ada perubahan. Mulai ada kurang fokus saat pembelajaran, ada juga seperti tampak lelah dan tidak semangat belajar. Nilai akademiknya juga menurun dibandingkan yang sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Bapak Guru BK dan Ibu wali kelas. Kami memberi kesempatan pandangan menurut orang tua dari Andi. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Memang anak kami pikir itu kami tuh niatnya cuma hanya ingin kami itu sebagai orang tua hanya ingin membuat anak kami itu memiliki harapan buat si Andi, bahwa kami selalu mendorong, mensupportnya, bahkan kami mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kami berpikir bahwa kami memiliki harapan, yaitu kami bahwa masa depan anak kami bisa terjamin seperti itu. Okay? Dan mungkin hal ini membuat kami tidak sadar yang ternyata anak kami merasakan mungkin tekanan batin dan merasa tertekan ya selama ini. Mungkin itu yang kami tidak sadari. Mungkin dari sini kami menyadari bahwa kami perlu merubah cara pola asuh kami atau cara didik kami terhadap anak kami. Sekian. Terima kasih Bapak dari orang tua Andi. Sekarang kami juga menanyakan tentang pandangan teman dekat Andi. Jadi saya persilakan untuk teman dekat Andi menyampaikan pandangannya selama berteman dengan Andi akhir-akhir ini. Oke, saya sebagai teman dekatnya Andi melihat sebenarnya Andi itu selama ini merasa sangat tertekan. Dia pernah mengatakan bahwa dia takut untuk mengecewakan orang tuanya. Lalu ketika nilainya turun itu dia langsung merasa dirinya itu gagal. Akhir-akhir ini juga dia itu sering terlihat
bisa diajak bercanda juga, dan dia lebih sering menyendiri. Dia juga pernah bilang, aku capek, harus jadi yang terbaik. Oke, baik. Dari semua informasi yang sudah disampaikan, terlihat sekali bahwa Andi mengalami tekanan yang cukup besar selama ini, baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Mari kita diskusikan langkah-langkah yang dapat kita lakukan bersama untuk membantu Andi. Mungkin dari Bapak Guru BK, silakan bisa menyampaikan. Baik, kalau dari saya akan melakukan konseling lanjutan dengan fokus pada membantu Andi mengubah pola pikirnya tentang keberhasilan, dan juga melatih penerimaan diri, mengajarkan cara memanajemen stres dan juga keseimbangan belajarnya di sekolah. Oke, kalau untuk wali kelasnya, Saya akan berusaha juga untuk menciptakan suasana belajar yang lebih suportif untuk dia, dan juga mengurangi tekanan yang berlebihan saat di kelas. Juga memberikan apresiasi terhadap proses belajar, bukan hanya dengan nilainya saja atau hasilnya. mungkin dari Bapak wali dari Andi ada yang akan disampaikan. Oke, kalau dari saya sendiri, kami sebagai orang tua, mungkin kami bisa lebih mengurangi tuntutan kami ya terhadap anak kami, dan juga mungkin kita lebih sering menanyakan kondisi anak kami seperti apa sekarang yang bisa membuat dia terbuka. Terus untuk selanjutnya kami akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap anak kami, bukan memberikan tuntutan kami sendiri. Jadi kami akan selalu membebaskan anak kami untuk memilih bakat minatnya, mungkin jalan hidupnya sendiri. Demikian. Terima kasih. Mungkin dari teman-temannya juga akan memberikan dorongan atau apapun yang membantu Andi. Saya akan membantu Andi dengan mungkin menemani dia saat dia lelah, lalu mengajak dia untuk kayak melakukan kegiatan yang lebih santai, dan juga akan memberikan dia semangat tanpa harus membandingkan dia dengan orang lain. Oke. Sebagai tindak lanjut yang sudah kita sepakati seperti yang sudah disampaikan, jadi saya akan menyimpulkan beberapa yang saya dapat dari kita diskusi hari ini. Yang pertama nanti adanya konseling rutin oleh guru BK. Yang kedua pemantauan perkembangan oleh wali kelas. Yang ketiga dukungan emosional dari orang tua. Yang keempat pendampingan dari teman sebaya. Dan yang terakhir nanti kita akan evaluasi bersama dengan beberapa waktu ke depan. Semua pihak saya harapkan dapat menjalankan perannya masing-masing secara konsisten. Dan kesimpulan konferensi kasus hari ini, yang pertama, Andi mengalami tekanan akibat ekspektasinya yang terlalu tinggi. Terus yang kedua, kondisi tersebut menyebabkan kelelahan mental atau burnout dan penurunan motivasi. Yang ketiga, penanganan membutuhkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan teman. Dan yang terakhir adalah fokus utama adalah hubungan emosional, keseimbangan belajar, dan perubahan pola pikir. Jadi diharapkan dengan langkah ini Andi dapat kembali menjalani proses belajar dengan lebih sehat dan seimbang. Demikianlah konferensi kasus hari ini. Terima kasih atas perhatian, keterbukaan, dan kerja sama dari semua pihak. Semoga upaya yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif bagi Andi dan perkembangan Andi. Selamat pagi. Selamat pagi.